Perjalanan menuju sekolah dampingan di wilayah 3T bukanlah hal yang mudah. Jalan yang dilalui penuh lumpur, melewati perbukitan dan beberapa titik harus menyeberangi sungai tanpa harus melewati jembatan yang layak. Setiap langkah membutuhkan kehati-hatian, terutama saat hujan turun dan jalan menjadi licin. Perjalanan menuju sekolah dampingan adalah kisah sebuah perjuangan yang penuh tantangan. Untuk sampai ke beberapa sekolah binaan, saya harus menempuh jalur sungai dengan menaiki perahu bermesin kecil. Di kiri kanan terbentang hutan. Dan sebagian besar sekolah dampingan saya, jalan yang dilalui melewati tanah kuning yang bisa berubah drastis tergantung musim. Suatu hari saat pulang pendampingan, saya mengalami kecelakaan, terjatuh dari motor. Saya berusaha bangkit menyalakan motor kembali setelah terjatuh. Dalam kondisi wajah yang penuh luka dan tangan kanan terasa sakit, saya menempuh perjalanan pulang dengan penuh kesabaran sambil menahan sakit dan perih akibat luka. Setiap kilometer terasa panjang, setiap perjalanan terasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica. Saya pengawas sekolah jenjang SD Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Saya bertugas membina 21 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Melawi. Menjadi seorang pengawas di daerah pelosok bukan hanya tentang memastikan administrasi sekolah berjalan, tetapi juga tentang bagaimana menghidupkan semangat pendidikan di tempat yang kadang terlupakan. Saya meyakini bahwa setiap anak dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan untuk pengawas harus hadir bukan hanya sebagai pengontrol, tetapi sebagai pendamping, penggerak, dan penyemangat bagi para guru di lapangan. Tantangan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas, saya menyadari keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran saya di lapangan, tetapi kemampuan saya membaca dan menganalisis data pendidikan secara objektif. Saya menggunakan Sintendik sebagai data awal dan rapot pendidikan di setiap sekolah sebagai refleksi awal untuk digunakan membahas data, menggali penyebab, serta menguraikan langkah tindak lanjut. Tantangan berikutnya muncul saat menjalankan pendampingan berbasis data. Tidak semua sekolah memiliki pemahaman yang sama dalam pemanfaatan rapot pendidikan sebagai bahan untuk membuat program prioritas. Setiap sekolah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Data yang tersaji di rapot pendidikan dan instrumen supervisi manajerial kepala sekolah sangat membantu saya dalam menyusun program pendampingan yang tepat sasaran. Melalui data yang diperoleh di lapangan, saya dapat memantau kondisi sarana prasarana, ketersediaan guru, data kehadiran, hingga progres pelatihan guru di masing-masing sekolah. Aksi yang saya lakukan adalah membaca data pada rapot pendidikan setiap sekolah. Data tersebut saya gunakan untuk membuat perencanaan yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Pengawas bersama kepala sekolah dan guru melakukan pemetaan kebutuhan mulai dari sarana prasarana, kemampuan guru, hingga kendala dalam pembelajaran. Dari hasil tersebut, saya menyusun rencana pendampingan yang berfokus pada mutu belajar dan penguatan manajemen sekolah. Dilakukan melalui kegiatan IHT pembelajaran mendalam. Pendampingan dilakukan langsung di sekolah dampingan. Kegiatan pendampingan dimulai dari penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Pada guru melakukan observasi kegiatan pembelajaran serta berdiskusi dengan kepala sekolah untuk memperkuat peran kepemimpinan pembelajaran. Refleksi yang saya lakukan yaitu melakukan refleksi bersama sebagai dasar untuk evaluasi berkelanjutan baik bagi sekolah binaan maupun bagi saya sebagai pengawas.
Bagi saya, aksi nyata merupakan wujud dedikasi dari kepala sekolah dan guru untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan pendidikan. Saya juga merefleksi diri, yaitu saya harus belajar lebih peka dalam menggali potensi dan cerita unik dari setiap kepala sekolah. Saya bukan hanya memberikan masukan, tetapi perlu mendengarkan dengan seksama untuk menumbuhkan kepercayaan kepala sekolah untuk membantu mewujudkan visi misi tujuan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erwin, Kepala Sekolah SDN 13 Lao. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Cica dalam rangka kegiatan pembinaan. Beliau sangat efektif dan kami menyambut positif. Dengan setiap langkah pendampingan di pelosok Kabupaten Melawi, saya melihat secercah harapan. Harapan bahwa pembelajaran mendalam dapat menjadi jembatan bagi peserta didik, guru, dan kepala sekolah di daerah 3T untuk tumbuh lebih bermakna, berdaya, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Meski tantangan medan dan sumber daya tak pernah ringan, kolaborasi dan dedikasi menjadi kunci pengantar pendidikan menuju masa depan yang lebih cerah. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Melawi memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim. Dari 21 sekolah dampingan saya, 6 diantaranya berada di daerah yang sangat tertinggal dan sulit dijangkau. Untuk menuju ke sekolah-sekolah tersebut, saya harus menempuh perjalanan panjang yang melintasi jalan berlumpur, mendaki bukit, serta menjelajahi sungai yang dalam. Di musim hujan, perjalanan menjadi semakin menantang karena jalan berubah menjadi licin.